Garuda kita akan bertarung dengan tim Dragons Tiongkok atau Cina di match ke-9 grup C pra Piala Dunia zona Asia yang akan berlangsung pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Gelora Bung Karno. Ayo penggemar sepak bola Timnas, kita berbondong-bondong datang ke GBK, memenuhi GBK, memberikan support luar biasa untuk Bang Jai dan kawan-kawan karena kita butuh 3 poin. Kita butuh kemenangan melawan Cina karena hanya dengan kemenangan maka 12 poin itu kita dapat peluang untuk paling tidak lolos ke fase berikutnya. Putaran keempat sudah terbuka di depan mata sambil menunggu hasil pertandingan antara Bahrain dan Arab. Ya, jika Arab menang melawan Bahrain maka kita sudah mengunci, menyegel satu tempat ke putaran keempat. Apalagi kalau ada terjadi sesuatu yang luar biasa di mana Jepang mampu mengalahkan Australia. Ini yang baru kita tunggu ya tentunya. Mereka akan terhenti, Australia di peringkat kedua dengan 13 poin, kita dapat 12 poin kalau menang melawan Cina. Jadi rame memang pertarungan itu, termasuk dengan Arab. Kalau Arab bisa menang melawan Bahrain, jadi Arab 13 juga sama, dan kita penentuan terakhir Arab akan bertarung melawan Australia, kita melawan Jepang. Ya paling tidak kita sudah bisa sampai ke putaran keempat, itu luar biasa, tapi tidak mudah. Cina tim yang kuat, mereka berambisi mengalahkan kita karena mereka juga pertaruhan mereka di GBK. Hidup atau mati buat mereka untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi media-media mereka itu sudah mulai pasang pusewor ya. Ada-ada aja ya, mereka mulai menyorot dari pemain naturalisasi kita, padahal mereka juga naturalisasi pemain ada, macam-macam lah mereka bisa menyorot ya, biasalah tentunya ini cara mereka ya, untuk sebenarnya mereka sudah ketar-ketir juga melawan kita karena mereka tahu kita mengalahkan terakhir Bahrain juara Piala Teluk di kandang kita dengan gol oleh Romani. Arab Saudi juga yang mengalahkan mereka 2 kali, yang mengalahkan Cina 2 kali di grup C. Itu kita kalahkan 2-0 dan Arab tidak pernah menang melawan kita. Draw di Arab, demikian juga dengan Bahrain, draw di Bahrain dan kita bisa menang. Ivan Kovic sebagai pelatih Cina tahu. Apalagi mereka tambah merasa gentar karena wasit ya kita tahu bersama, teman-teman sudah tahu, yang akan memimpin adalah Rustam Lutfulin, wasit 33 tahun asal Uzbekistan. Nah ini yang menjadi perhatian dari mereka. Nampaknya mereka udah agak takut karena disinyalir ini pasti akan menguntungkan Indonesia sebagai tuan rumah. Ya ada-ada aja memang. Ya begitulah kita memaklumi mereka karena mereka menyorot, mungkin melihat dari 2 pertandingan terakhir di 2024 di antara bulan Juni sampai ke November itu kita kan di putaran kedua menang melawan Filipina 2-0 di GBK. Menang melawan Arab Saudi juga dengan 2-0 di GBK pada tanggal 19 Oktober. Kalau dengan Vietnam itu di putaran kedua 11 Juni kalau nggak salah. Ya teman-teman, di putaran kedua kita sukses, jadi kita 2 kali main clean sheet dipimpin oleh Rustam Lutfulin ini. Itu yang mereka soroti terus ya. Sebenarnya Rustam Lutfulin ini juga wasit yang kontroversial ya. Mungkin kita masih ingat di Asian Games tuh kalau nggak salah 2022 bagaimana di perempat final kan dia memberikan penalti yang kontroversial, diprotes oleh pemain-pemain Korea Utara saat menghadapi Jepang. Jadi banyaklah kok bisa dilihat, dia sudah lebih dari 420-an memberikan kartu kuning. Ya ada 21 atau 22 kok ya, sekitar situlah kartu merah yang dia berikan. Nah terakhir, walaupun mereka mensinyalir bahwa dia akan menguntungkan kita, lawan Arab memang kita menang, tapi dia di menit 89 mengusir pemain belakang kita. Ya teman-teman pasti masih ingat, Justin Hubner memberikan kartu merah keluar di menit akhir, tapi kita akhirnya bisa menang walaupun dengan 10 pemain. Tapi Cina ada, mereka bisa melihat dari sisi ini bahwa ini Rustam lebih menguntungkan Indonesia katanya. Karena di U20 juga kan kita menang melawan Hong Kong itu dengan 5-1. Ya kalau bisa ya saya pikir dia memimpin dengan baik. Ya, bukan membela Indonesia. Bahwa kita menang melawan Filipina semua gol-gol tidak ada kontroversial kok. Ya di putaran kedua itu. Melawan Arab Saudi juga 2 gol dari Marcelino kan bagus semua. Nggak ada offside. Ya teman-teman juga pasti lihat. Mana ada kontroversial dan tidak ada penalti dia berikan ya untuk kita ya, bahkan Justin Hubner diusir, tapi ya biasa dipelintir lah oleh mereka
ya menjelang pertandingan untuk dipanas-panasin ya. Mereka nampaknya kalau saya lihat ya, ini udah dalam tanda kutip udah ketakutan juga untuk bisa melihat kita dengan wasit Rustam yang dianggap mereka menguntungkan, tetapi juga mereka lihat dengan supporter kita yang luar biasa, yang mereka sudah anggap ini mengerikan, ya karena kita tahu bersama kita punya Ultras, punya La Grande, wah ini yang fanatik, militansi dengan timnas kita. Oke, dengan saya Bung Ropan.